أفلا يتدبرون القرآن. Ya kita nggak usah bingung-bingung langit pertama di mana, langit kedua di mana. Kalau mau lebih jelas itu dijelaskan oleh Imam Ghazali lengkap dalam kitab Muka Syafatul Qulub, menyikap rahasia hati. Itu beliau memaparkan dengan detail langit pertama, kedua, ketiga, misalnya berupa batu jamrud atau apa, mutiara ini dan lain sebagainya. Kenapa? Ya ini Allah telah menurunkan dari langit, ya kan? Anzala minas sama, menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Berarti awan itu udah bagian dari langit. Berarti di atas kita ini udah langit, langit pertama. Setuju nggak? Ya. Soalnya Allah menyifatinya langit pertama yaitu awan, itu bagian dari langit, langit pertama. Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Sedangkan air hujan kan dari prosesnya kan lewat awan, ya. Lewat awan. Karena di atasnya awan, kalau misalnya di sini mendung, hujan deras, tapi di atasnya awan tuh cerah. Ya, siapa yang udah pernah naik pesawat sini? Pak Gunawan udah? Udah. Itu ketika hujan, pernah naik pesawat ketika hujan deras, mendung, ada di atas awan, pernah? Itu di atasnya awan cerah apa ikut mendung? Oh, cerah kan? Padahal saya belum pernah, cuma dapat cerita kemarin. Iya. Hari Jumat kemarin, habis Jumatan ngobrol lah sama Merbot, dia cerita gini. Ternyata luar biasa. Di sini mendung, di awan, jadi dia naik pesawat di atasnya awan karena menghindari itu kali ya. Petir apa hujan apa gimana. Ternyata di atas tuh cerah secerah-cerahnya dan keadaannya luar biasa indah, kata dia. Kata dia. Belum sohe sih karena saya belum ngalamin. Cuma paling enggak itu jadi penguat ya betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari atas kita awan dan sampai ke sononya itu adalah bagian dari langit. Nah, ini menunjukkan kebesarannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Bahkan air hujan ini pernah dibahas juga sama Om Irwan. Air hujan ini merupakan rahmat. Ya, air hujan ini merupakan rahmat. Makanya saya kalau pulang dari majelis kemarin, dari sini nih, mampir dulu, hujan. Nah, itu saya pulang padahal bawa jas hujan. Cuma nggak saya pakai, sengaja mau hujan-hujanan. Ya, karena mandat atau Om Ir pernah ngomong gitu, kalau ada hujan, hujan-hujanan. Mungkin dulu atau secara apa ya, medis atau lain sebagainya lah. Atau kita kepada anak-anak kita mungkin pernah mengatakan jangan hujan-hujanan, nanti batuk, pilek, demam dan lain sebagainya, bener nggak? Lah itu bocah kalau hujan-hujanan batuk, demam, bener. Karena salah kita memberikan sugesti. Padahal hujan itu kan rahmat, kata Allah. Allah turunkan air hujan, dengan air itu menurunkan kasih sayang Allah berupa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan juga sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Bahkan air hujan ini pun bisa menjadi obat dari berbagai macam
penyakit. Ini soheh. Dulu saya waktu kecil demam, batuk, pilek, badan menggigil. Karena ngelihat teman-teman pada hujan-hujanan, ya, jadi rasa sakit kalah dengan keinginan pengen ikut teman-teman hujan-hujanan tuh. Akhirnya saya hujan-hujanan. Mungkin kalau menurut medis atau kalau ketahuan orang tua, habis kita diomelin. Cuma kebetulan di pondok nggak ada yang ngomelin, hujan-hujanan. Selesai hujan-hujanan, udah mandi biasa, bercanda lagi sampai lupa. Iya, saya kan tadinya sakit, meriang. Setelah hujan-hujanan justru malah sehat, malah lupa kalau lagi sakit. Ya, itu dari kecil. Makanya kalau mau berangkat mungkin saya pakai jas hujan mau berangkat. Karena kalau nyampe ke tempat tujuan basah kan nggak enak. Tapi kalau pulang jarang. Ya jarang saya pakai mantel gitu. Ya pernah sih cuma ya jarang lah. Itu karena ingin menikmati air hujan. Itu bisa buat terapi juga, terapi pengobatan dan lain sebagainya. Yang penting sugesti kita lah, keyakinan kita. Kata Gusti Allah dalam hadits qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku bagaimana dengan prasangka hambaku. Kalau waktu hujan-hujanan dalam hati kita sugesti terhadap diri sendiri mengatakan, kehujanan meriang dah, lah bener meriang pulangnya. Aduh kehujanan, batuk pilek dah, batuk pilek beneran. Cuma kalau sugesti kita rubah, hujan ini rahmat, hujan ini karunia Allah. Saya hujan-hujanan, semoga dengan hujan ini menjadi sebab badan saya bisa lebih seger, penyakit yang ada dalam tubuh bisa sembuh dan lain sebagainya. Ya, itulah kekuatan sugesti. Ya, kekuatan sugesti. Makanya anak-anak juga sama. Orang tua bilang ke anaknya, jangan minum es, ntar pilek lu, misalnya. Ntar batuk. Itu bocah kalau minum es bakal cepat pilek, bakal cepat batuk. Yang salah bukan bocahnya minum es, orang tuanya salah ngasih sugesti. Ya, salah ngasih sugesti. Bahkan saya pernah cerita dulu, ngobrol langsung dokter yang ngomong kan, saya ngobatin anak-anak tuh banyak sembuh, tapi anak saya sendiri itu kalau minum es dikit aja langsung batuk pilek. Oh, ini dokter yang cerita. Setelah diteliti ternyata bukan obatnya yang salah atau apanya. Ternyata istri dari dokter ini selalu bilang ke anaknya, nak jangan minum es ya, ntar batuk, ntar pilek. Akhirnya di bocah minum es sedikit langsung batuk, pilek. Emang depan orang tuanya mungkin dia nggak minum, cuma kan namanya bocah main, ngeliat temennya minum minta, ya nggak? Tahu-tahu pulang batuk pilek aja. Nah ini sugesti, kekuatan ana inda zonni abdibi. Kalau kita yakin dengan air hujan menjadi sebab obat, bahkan badan bisa lebih seger dan lain sebagainya, insya Allah selesai hujan-hujanan badan malah seger. Mungkin ada beberapa penyakit yang juga sembuh karena meyakini hujan adalah rahmat. Tuh. Kalau Abu Nawas kan beda dia mah. Emang kalau cerita Abu Nawas nih luar biasa. Jadi Raja Harun ar-Rasyid itu beberapa kali ingin menjatuhkan Abu Nawas, nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena saking cerdasnya nih Abu Nawas. Ini mah cerita anekdot. Anekdot itu apa? Guyon yang disandarkan kepada Abu Nawas dan Raja Harun ar-Rasyid. Padahal beliau berdua ini orang-orang soleh. Cuma banyak kisah-kisah lucu yang disandarkan kepada mereka. Ya kan ketika Abu Nawas hujan-hujanan, hujan, tiba-tiba Abu Nawas minggir.
Jah, neduh. Wah, kata temannya, ini kesempatan saya mengalahkan Abu Nawas. Kata temannya, Abu Nawas, kamu tahu nggak kalau hujan itu rahmat? Saya tahu. Kenapa kamu menghindar dari rahmatnya Gusti Allah? Ayo, kita kalau digituin kira-kira jawabnya gimana? Ustaz bilangnya kemarin hujan rahmat. Iya, lah itu hujan Ustaz neduh. Ayo, jawabnya gimana? Bingung kalau kita mah. Abu Nawas mah bisa baik jawabnya. Kata Abu Nawas apa? Justru saya neduh karena saya tidak mau menginjak-injak rahmatnya Gusti Allah. Bisa ngelesnya pinter dia. Tuh Abu Nawas tuh. Pernah ditantang juga sama raja sama menteri-menterinya. Menteri, kita nih nggak pernah ngalahin Abu Nawas. Saya pengen jeblosin Abu Nawas di penjara. Bisa apa ngelesnya dia? Ayo sekarang gimana caranya kita menjebloskan Abu Nawas ke penjara? Kita kalahkan dia. Tapi Abu Nawas termasuk orang-orang soleh. Termasuk orang-orang soleh. Banyaklah kisah-kisahnya. Di antaranya raja pernah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur cuma gara-gara nggak sengaja ngeliat cewek mandi. Dan itu pun cuma ngeliat betisnya doang, ngeliat kakinya doang. Ya, ngeliat kakinya doang. Itu raja semalaman gak bisa tidur. Wah, geringsang ke sono kemari, ke sono kemari. Akhirnya ngadain sayembara. Siapa yang bisa bikin saya tidur, saya kasih hadiah emas. Dikumpulin dah orang-orang pintar semuanya. Satu persatu ngadep raja, gagal semuanya. Dengan berbagai macam cara gagal semua. Tinggal Abu Nawas terakhir. Abu Nawas, yang lain aja nggak pada bisa, no ahli-ahli nggak ada yang bisa. Kamu mau? Kalau nggak bisa, kamu masuk penjara. Siap raja. Akhirnya datang terakhir. Abu Nawas cerita sama raja. Raja, jadi ada cerita semut masuk ke kuping orang. Penasaran dia di dalam kuping ada apa sih? Nah pas masuk ke kuping nggak kuat, bau. Akhirnya dia keluar lagi. Nah pas keluar penasarannya belum hilang, dia masuk lagi. Pas masuk ke bawah dia keluar lagi raja. Keluar penasaran masuk lagi raja. Masuk ke bawah dia keluar lagi, sewot rajanya. Wah cerita nggak jelas gitu. Udah sono ngantuk saya mau tidur, sono pergi. Akhirnya tuh raja kesel juga kan, sewot juga cerita kok nggak jelas, udah ngantuk mau tidur. Akhirnya tidur tuh raja. Raja tidur dapat hadiah. Nah ketika itu Abu Nawas bilang, padahal nggak ada yang tahu nih. Raja nggak cerita ke siapa-siapa. Cuma Abu Nawas pas mau pergi bilang, alah cemen, baru ngeliat betis cewek udah nggak bisa tidur, digituin. Raja bingung tahu dari mana dia, kan begitu. Wah berarti bukan orang sembarangan ya Abu Nawas. Ya banyaklah kisah-kisahnya. Yang kita harus yakini beliau orang soleh gitu aja. Cerita-cerita humor itu mah anekdot aja. Cerita lucu yang disandarkan kepada Abu Nawas, beliau orang soleh. Alasan saya apa? Syairnya sampai sekarang masih diperdengarkan. Bayangin berapa ratus tahun itu. Berapa ratus tahun Abu Nawas bikin syair sampai sekarang masih sering dibaca, diperdengarkan. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Luar biasa munajatnya Abu Nawas kepada Allah. Ilahilastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak layak masuk surgamu. Wala aku ala naril jaimi, tapi aku nggak kuat masuk ke nerakamu. Bahasanya kan cakep ya. Saya nggak pantas masuk surga ya Allah, tapi kalau dimasukin ke neraka saya nggak bakal kuat. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka terimalah taubatku dan ampuni dosa-dosaku.
Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Wah, itu syairnya banyak tuh. Dzunubi mithlu ada dirimali fabri taubatan ya dzal jalali. Ya Allah, dosa-dosaku bagaikan butiran pasir. Banyaknya. Butiran pasir sebanyak apa coba? Fabri taubatan ya dzal jalali. Anugerahkanlah taubat kepadaku, wahai Zat yang Maha Agung. Dzunubi, apalagi? Fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali. Wa dzambi zaidun, dosaku setiap hari bertambah, setiap waktu aku selalu berbuat dosa. Setiap hari enggak lepas dari dosa, tapi umurku justru semakin berkurang. Kaifa timali, bagaimana aku bisa menanggung itu semua? Akhirnya fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Jika engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Tapi jika engkau menolak daripada permintaan maafku, daripada taubatku, faman narju siwaka, maka kepada siapa lagi aku mengharap selain kepadamu. Cakep banget itu munajat, ya enggak? Sampai sekarang masih ada. Itu salah satu tanda bahwa Abu Nuwas adalah minas sholihin, insyaallah. Ya, ini cerita orang-orang soleh nih, zikrus sholihin tanzilur rahmah. Jadi kita kalau cerita orang soleh, cerita Pak Guron, cerita kekasih-kekasih Allah, tanzilur rahmah, itu dapat menurunkan rahmatnya Gusti Allah. Ya, makanya yang punya pengalaman tentang Pak Guru dan lain sebagainya, Wahed, Wahedi, Lek Nurman, ceritakan. Ya bukannya di aku, bukan. Jadi harus dibedakan antara takut di aku sama nikmat yang harus disampaikan. Dalilnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fadis, maka terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Ada anjurannya, bukan di aku. Di aku beda lagi. Dan ini ada aturannya. Enggak semua nikmat harus kita ceritakan. Kita lihat lawan bicara dulu. Misalnya kita punya teman susah, cicilan belum kebayar, bini marah-marah mulu, mukanya lagi ketekuk, tiba-tiba kita cerita sama dia, "Woi, kemarin habis dapat duit banyak, wah. Gua habis beli mobil, beli rumah, begini." Itu nikmat bener, tapi salah tempat. Lah orang lagi susah diceritain begitu, kira-kira gimana? Iya, kesel kan? Giliran udah cerita, ya udah lu kan lagi banyak duit, gua pinjam duit dah. Aduh, gua udah pakai kemarin, mulut apa kesel lagi ya? Iya. Cuma nikmat di sini maksudnya pengalaman-pengalaman ikhwan yang tentunya lebih banyak daripada saya. Ceritakan nggak apa-apa, tujuannya apa? Memotivasi. Ya Om Ir sering lah, Om Jainal juga, yang lainnya sering. Itu bukan berarti di aku, jangan takut. Takut di aku, jangan. Sampein tujuannya apa? Memotivasi ikhwan yang lainnya biar lebih semangat. Kita punya bapak begini loh, kita punya Waen Jilek Nurman begini loh, saya dulu pernah begini, bukan di aku. Tujuannya apa? Memotivasi yang lainnya. Ya, cuma itu tergantung ke masing-masing lah. Dari mana tadi? Air hujan. Ya, artinya air hujan adalah rahmat Gusti Allah. Ya rahmat ke kalau nggak ditempatin di tempat yang benar akhirnya jadi musibah. Ya wallahualam. Itu sebabnya apa, hikmahnya apa, wallahualam. Karena kita belum tabayun. Itu bab air hujan. Bahkan airnya pun bisa untuk menjadi air munajat, ya Om ya. Sepakat nggak?
Air hujan itu bisa dipakai untuk air munajat, air yang langsung turun, enggak mampir dulu ke talengan atau ke pohon atau ke lain sebagainya, langsung air dari langit kita tadangin, bacain TBS, syahadat dan lain sebagainya, insya Allah jadi obat, paling enggak obat aus lah. Kalau kita aus kita minum paling enggak hilang aus dan lain sebagainya. Jadi jangan lagi-lagi kita meyakini kalau hujan itu musibah. Yah hujan lagi. Sering saja begitu kadang. Yah hujan lagi. Itu bahaya tuh, jangan. Orang rahmat Allah lagi turun kok kita ngeluh kan gitu kan. Kasih musibah ngeluh, kasih hujan ngeluh, turunin rahmat kayak ngeluh. Lu maunya apa sih? Kata malaikat kan begitu kalau saya. Syukuri aja alhamdulillah hujan.